Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Karamadani. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Landasan dan Asas Pendidikan. Landasan pendidikan. Landasan adalah dasar atau pedoman seseorang untuk memulai suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut juga sebagai foundation atau fondasi dalam bahasa Indonesia. Fondasi merupakan bagian yang sangat penting dalam hal membuat suatu bangunan. Bangunan akan tetap berdiri kokoh selama fondasinya kuat. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka landasan pendidikan adalah dasar atau fondasi yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan perilaku dengan cara berlatih dan belajar serta tidak terbatas pada lingkungan sekolah. Jadi, masyarakat tetap bisa belajar meskipun masyarakat berada di luar sekolah. Menurut Fuad Ihsan, pendidikan di Indonesia memiliki landasan ideal yakni Pancasila, landasan konstitusional yakni UUD 45, serta landasan operasional yakni ketetapan MPR tentang GBHN. Landasan ideal dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran Sekolah pada bab 3, pasal 4 menyebutkan bahwa landasan ideal pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia sosial yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 2. Landasan konstitusional. UUD 45 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, yang artinya tiap warga negara diberi kewajiban untuk belajar khususnya pada anak-anak usia tertentu atau sekurang-kurangnya usia 13 tahun. UUD 45 menginginkan pendidikan nasional yang sesuai dengan kebudayaan nasional dengan harapan tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan menjadikan anak itu sebagai seseorang yang berbudaya nasional yang tinggi. Ketiga adalah landasan operasional. Landasan operasional negara Indonesia yang dimaksud adalah ketetapan MPR tentang GBHN. Ketetapan MPR tentang GBHN ini ditetapkan sebagai landasan operasional pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional adalah TAP MPRS nomor 27 tahun 1966, bab 2 pasal 3, TAP MPR nomor 4 MPR 1973, dan sebagainya. Selain ketiga landasan di atas, landasan pendidikan nasional sebagai sarana pembangunan negara dan bangsa dituntut untuk mampu mengantisipasi proyeksi kebutuhan masa depan. Untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar mencerminkan kehidupan bangsa, maka sangat penting pendidikan nasional memiliki beberapa landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis, yuridis, kultural, ilmiah dan teknologi, serta psikologis. Yang pertama adalah landasan filosofis. Filsafat pendidikan nasional Indonesia bersumber pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkat dan jenis pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum, tetapi juga dalam corak pelaksanaannya. Rancangan penanaman nilai budaya bangsa tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga bukan hanya dicapai penguasaan kognitif, tetapi lebih penting mencapai afektif. Lebih jauh lagi, pencapaian nilai budaya sebagai landasan filosofis bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kecerdasan dalam pemberdayaan yang seoptimal mungkin. Aliran filsafat yang sudah dikenal sampai sekarang adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresivisme, serta eksistensialisme. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, yang memungkinkan dari generasi ke generasi berikutnya mengembangkan diri searah dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat pada zamannya. Oleh karena itu, untuk menanggapi permasalahan ini, lembaga pendidikan harus merangkul lembaga-lembaga sosial yang lain, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat apabila cara ini bisa tercapai. Bukan tidak mungkin masyarakat akan menjadi lebih semangat dan memiliki hasrat untuk belajar.
Landasan yuridis. Penting bagi pendidikan nasional untuk menyerapkan landasan yuridis karena di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengikat, sehingga orang tidak akan mudah melanggar aturan tersebut karena bisa mendapat sanksi. Hal ini tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan dan kebudayaan yang rinciannya adalah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintahan dan wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Terakhir, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Yang keempat adalah landasan kultural. Landasan kultural merupakan landasan yang lebih menekankan pada nilai-nilai budaya bangsa yang sudah sejak dulu menjadi kebiasaan dan jati diri bangsa, serta tidak mendapat pengaruh dari budaya luar. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2 ditegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik yang mana kebudayaan dapat diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan itu sendiri. Serta dalam pelaksanaannya, pendidikan juga menganut pada kebudayaan yang sudah menjadi turun-temurun serta kebiasaan masyarakat. 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Dalam era globalisasi yang semakin maju ini, banyak sekali inovasi dalam rangka pengembangan pendidikan nasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi tenaga pendidik untuk mengenalkan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ke peserta didiknya. IPTEK telah menjadi isi kajian dalam dunia pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan IPTEK. Dari sisi lain, setiap perkembangan IPTEK harus segera diterapkan oleh pendidik dengan segera masukkan hasil pengembangan IPTEK ke dalam isi bahan ajar agar peserta didik dapat segera mengenal IPTEK dan memahaminya lebih dalam lagi. Yang terakhir adalah landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan merupakan landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahap usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Kajian psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Memahami siswa dari aspek psikologis amatlah penting dalam keberlangsungan pendidikan nasional, sehingga dengan adanya landasan ini diharapkan para tenaga pendidik bisa memperhatikan keberhasilan pendidikan dari aspek psikologis, juga mengingat betapa pentingnya aspek ini. Demikian pembahasan dari landasan pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Pembahasan yang kedua mengenai asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang dijadikan tumpuan atau dasar dalam berpikir pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-asas ini berasal dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Asas yang pertama yakni Asas Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Gagasan ini dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan. Asas Tutwuri Handayani ini kemudian dikembangkan oleh seorang filsuf dan ahli bahasa
yang bernama Dr. Andes RMP Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Karso Tulodo dan Ing Madya Mangunkarso. Dan sekarang, ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas. Ing Karso Tulodo berarti di bagian depan memberi contoh, Ing Madya Mangunkarso berarti di tengah membangkitkan kehendak, dan Tutwuri Handayani berarti jika di belakang memberi dukungan. Asas yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Proses belajar dalam pendidikan sepanjang hayat dapat diartikan sebagai upaya seseorang, kelompok, atau suatu masyarakat dalam mencari, memperoleh, atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang dilakukan secara berkelanjutan di dalam kehidupan nyata guna meningkatkan kemampuan dan kepuasan diri sesuai dengan laju perubahan kehidupannya semakin cepat. Tahapan-tahapan belajar dalam pendidikan sepanjang hayat dijalankan melalui program pendidikan. Tahapan-tahapan proses belajar yang dimaksud seperti yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar yang dirasakan. Yang kedua, mendiskusikan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyusun rancangan program yang telah direncanakan. Dan yang keempat, melakukan penilaian terhadap proses, hasil, dan pengaruh dari program yang dilaksanakan. Kegiatan belajar juga mencakup segi kehidupan yang lebih luas seperti nilai keagamaan, hubungan sosial, adat istiadat, dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Kegiatan belajar juga diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan positif yang terus berkembang dalam kehidupan. Dengan kata lain, kegiatan belajar sepanjang hayat bertujuan untuk menyiapkan diri guna mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Asas yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Belajar secara mandiri menurut Haris Mujiman adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah. Belajar mandiri dapat diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain, berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi pembelajaran. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Ya, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang penerapan landasan dan asas pendidikan di Indonesia. Landasan dan asas pendidikan di Indonesia sudah sepatutnya dilakukan atau diimplementasikan dalam dunia pendidikan, mengingat betapa pentingnya manfaat keduanya jika keduanya itu berhasil dicapai. Yang pertama ialah penerapan landasan pendidikan di Indonesia, yaitu landasan filosofis. Dalam landasan filosofis, pendidikan terdiri dari berbagai macam aliran, yang dimana aliran-aliran ini antara lain adalah aliran idealisme, realisme, dan pragmatisme. Kemudian yang kedua, landasan sosiologis. Dalam landasan sosiologis terdapat 4 ruang lingkup sosiologis pendidikan yang dipelajari atau diterapkan di Indonesia, yaitu pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Kemudian hubungan kemanusiaan, pengaruh sekolah pada perilaku warga sekolahnya, serta sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Kemudian yang ketiga adalah landasan yuridis. Dalam landasan yuridis terdapat beberapa konsep pengembangan pendidikan yang sudah diterapkan di Indonesia, yaitu adanya perbedaan antara pendidikan akademik dan pendidikan profesional, pendidikan humaniora, dan yang lebih menekankan pada pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari agar pembudayaan nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah dicapai. Kemudian yang keempat adalah landasan kultural, yang dimana dalam landasan kultural terdapat berbagai hal yang menjadi salah satu penerapan landasan kultural,
Misalnya, dibuatnya kurikulum yang mengandung materi sosial budaya dalam masyarakat. Kemudian yang kelima ialah landasan ilmiah dan teknologi. Dalam landasan ilmiah dan teknologi, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemajuan yang besar dalam perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah perkembangan iptek, turut andil dalam pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi dan materi pembelajaran dan penggunaan strategi serta media pembelajaran. Kemudian yang keenam adalah landasan psikologis. Dalam landasan psikologis, di Indonesia sendiri sudah terdapat psikologis pendidikan yang telah berhasil melahirkan beberapa prinsip yang melandasi kegiatan pembelajaran. Di antaranya adalah agar seseorang benar-benar belajar, ia harus mempunyai tujuan. Tujuan harus timbul dari kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak kena paksaan orang lain atau tanpa paksaan. Serta belajar itu harus terbukti dari perubahan pelakunya. Kemudian penerapan asas pendidikan di Indonesia. Pengembangan atau penerapan asas-asas pendidikan di Indonesia ada beberapa hal. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan komunikasi dua arah. Yang dimaksud komunikasi dua arah adalah dalam rangka meningkatkan umpan balik dari siswa, seorang guru harus mengembangkan komunikasi dua arah, sehingga siswa tidak hanya mendengarkan, namun juga memberikan respon dalam setiap permasalahan yang diberikan oleh sang guru. Kemudian yang kedua adalah menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Fasilitas berperan sebagai penyedia layanan, seperti memberikan kasus yang yang harus dipecahkan atau didiskusikan. Informator berperan sebagai pemberi informasi terkini yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian motivator berperan sebagai pemberi motivasi kepada peserta didik, dan organisator yang memiliki peran membimbing peserta didik menyelesaikan tahap-tahap pembelajaran yang telah ada. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Adapun pengembangan keempat tujuan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah learning to know atau belajar mengetahui. Yang dimana pada proses belajar untuk mengetahui ini, siswa tidak hanya mengetahui apa yang bermakna, tetapi juga mengetahui apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Selain itu, guru juga memiliki peran ganda menjadi fasilitator sekaligus teman berdialog bagi siswanya. Kemudian yang kedua adalah learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Pendidikan tidak sekedar membekali siswa untuk mengetahui, tetapi juga terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga berhasil menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah learning to be atau belajar menjadi sesuatu, yang dimana penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be, yang dimana peran guru sebagai fasilitator sekaligus menunjuk arah sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan potensi siswa secara utuh dan maksimal agar menjadi diri sendiri yang diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Kemudian yang keempat adalah learning to live together atau belajar hidup bersama. Hasil dari proses pendidikan dapat dijadikan sebagai bekal untuk berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada dan serta mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Pemahaman tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat, karena hidup sosial itu sangatlah penting. Maka untuk itu, pendidikan Indonesia harus diarahkan pada peningkatan kualitas, kemampuan intelektual dan profesional, serta sikap kepribadian dan moral. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia yang demikian dapat menjadikan masyarakat Indonesia yang bermartabat di mata masyarakat dunia. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 yang membahas tentang landasan dan asas pendidikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.